Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Vinsa Firlana Gusmara. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia Prodi Pendidikan IPA dengan NIM 2519335. Berikut identitas saya. Saya bertugas di MTSN 1 Aceh Tamiang. Dalam kesempatan kali ini saya izin menampilkan video praktik pembelajaran sebagai rangkaian uji kinerja PPG dalam jabatan Kementerian Agama batch 2 tahun 2025. Sekian dan terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everyone. What day is today? Today. Okay, today is Thursday. Yeah. Okay. Faura, do you have breakfast? Yes, I have. Okay, good. Afifa, do you have breakfast? I have. Yes. Yes, I have. Okay, good. Sip, baik. Sebelum kita belajar, ya, nanti saya akan memberikan sebuah percobaan terlebih dulu kepada kalian. Tapi alangkah baiknya sebelum kita memulai proses pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Gimana perasaannya setelah membaca doa tadi? Dinda, gimana perasaannya setelah baca doa tadi? Setelah baca doa gimana perasaannya? Lebih tenang ya, oke. Sabrina gimana setelah baca doa tadi? Lebih tenang ya, lebih nyaman ya, oke. Siap. Oke, sebelum kita mulai, saya izin absen terlebih dahulu ya. Oke, Abil Rifail. Okay. Adinda Fariza. Okay, good. Yeah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, saya izin menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi hari ini goals kita mau ngapain sih? Ya. Oke, nah untuk hari ini kita akan belajar mengidentifikasi perubahan zat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada perubahan fisika dan ada perubahan kimia. Ya, kita akan mengidentifikasi ciri-ciri perubahan fisika itu apa sih, ciri-ciri perubahan kimia itu seperti apa, dan kita akan langsung mempraktekkannya. Ya, seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut, di sini ada apa ini? Korek ya. Biasanya korek kita buat apa? Bakar ya, oke. Bakar sampah, bakar apa lagi? Ya, kalau ayah kita bakar rokok mungkin ya. Ya. Lanjut, ini ada kertas. Ya, baik. Oke, sekarang saya izin bakar terlebih dahulu. Ya, agak kesini dikit. Oke, ini boleh ke sini biar lebih enak. Oke, ini adalah proses ketika kertas dibakar, ya.
Oke, baik. Nah, pertanyaan saya, ketika kertas itu dibakar, ya, kira-kira menurut kalian bisa balik lagi nggak menjadi kertas semula? Tidak bisa ya. Nah, kalau tidak bisa, berarti dia masuknya irreversible kalau bahasa Inggrisnya. Artinya tidak bisa kembali ke wujud asalnya. Awalnya kan dia kertas, ya. Awalnya kertas, kemudian ketika dibakar berubah menjadi abu, ya, seperti itu. Oke. Dan dia tidak akan mungkin bisa kembali lagi menjadi kertas. Ya, itu konsep yang pertama. Oke. Selanjutnya, kalian bisa lihat di depan. Itu ada gambar apa? Es batu ya. Biasanya es batu itu kalian menggunakan pada saat apa? Minum air. Minum air apa biasanya? Minum air dingin. Contoh minuman air dingin apa? Jus. Kemudian apa lagi? Teh ya. Oke. Espresso ya. Kalau Alif sukanya minum apa? Jus apa? Jus apa, Alif? Jus mangga suka nggak? Jus mangga suka nggak? Suka. Oke, jus mangga ya. Oke. Baik, Lutfi jus apa? Minuman apa yang suka? Jus ya, jus apa? Oh, alpukat. Oke, jus alpukatnya dingin ya. Kalau dingin berarti pakai es. Nah, pertanyaan saya, es itu awalnya terbuat dari apa? Dari air. Air ya? Air ya. Oke. Awalnya air itu bersifatnya itu zat apa? Air ya. Kemudian ketika dia menjadi beku, ketika dia menjadi es itu berubah dari cair menjadi padat. Ya. Oke, cair jadi padat. Ketika dibiarkan, misalnya anggaplah kita ada es ya, kemudian kita biarkan, dia akan mencair kembali. Ya. Pertanyaan saya, yang mencair tadi bisa balik lagi nggak menjadi bisa ya? Kalau bisa, itu namanya reversible. Artinya dia bisa kembali lagi ke posisi semula. Ya, karena kalau dia di freezer kembali, dia kan tetap bisa menjadi es ya, seperti itu. Oke, selanjutnya, kalian pernah lihat ini? Nah ya, itu apa? Paku. Tapi lihat, pakunya itu posisinya apa? Berkarat ya. Oke, ketika paku berkarat, itu kenapa kira-kira menurut kalian? Oke, bentar. Ada yang mau berpendapat? Boleh raise hand, angkat tangan? Iya, boleh, Lutfi. Iya, karena sudah lama tidak digunakan, sehingga dia berkarat. Oke, ada faktor lain nggak yang menyebabkan besi atau paku tadi berkarat? Oke, Alif. Karena sudah lama kena air. Sudah lama kena air. Oke, sip, keren. Berarti ada faktor airnya di situ tadi ya. Oke, ada lagi yang lain. Bedakan mana yang perubahan fisika dan mana yang perubahan kimia. Ya. Kalau fisika dari kata fisik, berarti yang berubah itu adalah fisiknya, ya. Tapi materinya, senyawanya itu nggak berubah. Tapi kalau perubahan kimia, senyawanya juga ikut berubah, ya. Sama seperti nasi, tahu nasi ya? Ketika nggak kita gunakan selama beberapa hari, nasi itu akan berubah menjadi nasi basi kan? Bentuknya berubah nggak? Berubah kan? Senyawanya juga berubah. Kan nggak mungkin nasi basi bisa kita makan, ya kan? Karena kalau kita makan nanti efeknya apa? Oke, baik. Sebelum kita diskusi kelompok, biar supaya semuanya fokus kembali, ya, kita coba latih konsentrasi ataupun fokus dari kalian. Saya akan menyampaikan, ketika saya bilang pagi itu tepuk tangannya sekali, ketika saya bilang siang tepuk tangannya 2 kali, ketika saya bilang malam itu seperti ini, ya. Ya, karena kalau malam hari kita biasanya tidur. Karena kan kita bukan hewan nokturnal.
Ya, kalau nokturnal itu aktifnya malam hari ya. Siang baru tidur. Ya. Ya, siang 2 kali tepuk tangannya. Oke, siap ya? Oke, sekali lagi saya ulangi, kalau misalnya pagi tepuk tangannya sekali, siang tepuk tangannya 2 kali, dan kalau malam tidur. Siap? Oke? Oke, kita mulai ya. Pagi, pagi, siang, pagi, sore. Nah, sore ada nggak instruksi dari saya? Ada. Oke, fokus lagi ya. Oke, baik, kita ulangi. Pagi, pagi, siang, pagi, sore, pagi, malam. Aduh. Berarti ada yang aktif di malam hari nih ya. Atau jangan-jangan kawan nokturnal juga nih. Ya. Oke, baik ya. Fokus kembali lagi. Terakhir nih, last ya. Ini harus benar semuanya nih biar kita bisa mulai. Oke, semangat ya. Pagi, pagi, siang, pagi, malam, pagi, siang, malam. Oke, tepuk tangan bentar. Oke, keren-keren banget. Memang kalau membagikan LKPD ini kepada masing-masing kelompok, mohon diterima dulu nak. Ini untuk kelompok 2, kelompok 1, kelompok 3 ya. Oke. Oke, baik, di LKPD tersebut ini izin saya jelaskan terlebih dahulu. Oke, mohon perhatian. Nah, pertama di sini ada kata pengantarnya. Jadi biar kalian minimal tahu kenapa sih kita penting untuk mempelajari hal ini gitu. Ya, karena ini sangat berkaitan sekali dengan kehidupan kita sehari-hari gitu. Ya. Oke, ini ada pengantarnya sedikit. Kemudian selanjutnya ini ada tujuan kegiatan kita seperti yang saya sampaikan tadi. Diharapkan untuk hari ini kalian itu bisa mengidentifikasi perubahan zat dalam kehidupan sehari-hari sebagai perubahan fisika atau perubahan kimia. Ya. Oke. Nah, ini alat dan bahannya. Alat dan bahannya kan sudah dipersiapkan ya. Kelompok masing-masing sudah siap. Kelompok 1 siap? Siap. Oke, kelompok 2 siap? Kelompok 3 siap? Oke, mantap. Alhamdulillah semua kelompok sudah mempersiapkan alat dan bahannya. Tinggal kita mencoba mempraktekkannya. Ya, kita akan coba mempraktekkannya. Oke. Baik. Nah, di sini ada cara kerjanya. Bisa dilihat cara kerjanya. Jadi kita ada 4 aktivitas. Ya, ada 4 aktivitas. Yang pertama nanti kalian coba ikuti langkah-langkah ini. Misal masukkan soda kue ke dalam balon. Kan bawa soda kuenya ya. Nanti dimasukin ke balonnya. Setelah itu cuka yang sudah dibawa itu masukkan ke botol ya. Setelah itu tutup botolnya dengan soda kue yang sudah diisi tadi ya. Jadi nanti balonnya yang udah diisi, nah seperti ini ya. Tolong masukin sini ya. Gini ya nanti ya posisinya ya. Paham ya? Nah, paham ya. Tapi dengan catatan tadi ini udah diisi dulu dengan soda kue. Di dalamnya ada cuka. Oke, tuh mantap. Ya, kemudian nanti kalian lihat apa yang terjadi. Ya, kalian observasi apa yang terjadi. Oke. Aktivitas 1 jelas? Jelas ya? Oke, lanjut aktivitas 2. Aktivitas 2 udah bawa gula pasir ya? Oke, nah nanti gula pasirnya diletakkan ke sendok logam, bawa sendok logam semuanya. Kemudian korek sudah bawa ya? Ya. Oke, nanti coba dipanaskan. Kira-kira yang terjadi apa? Ya, nanti sabar satu-satu. Oke, untuk aktivitas yang kedua jelas? Instruksinya jelas. Oke, setelah itu kan di sini ada data hasil ya.
sebaliknya. Ini tabel seperti ini. Tulis ya. Nah, nanti itu bisa kalian tulis terlebih dahulu. Kan kita berarti ada berapa aktivitas? 4 ya. Tulis di sini nomornya 1, 2, 3, 4 ya, karena kita hanya ada 4 aktivitas. Setelah itu nih aktivitas ke buat di sini juga 1, 2, 3, 4. Nah, yang di sini jenis bahannya. Jadi bahan yang digunakan apa aja untuk yang aktivitas 1. Paham ya? Jadi misal aktivitas 1 apa aja tadi bahannya? Balon, cuka, botol, sedotan. Oke, tulis di sini ya. Setelah itu kondisi sebelumnya. Nah, kondisi cukup? Jelas? Oke. Nah, di sini kalian buat perubahan fisika. Perbedaannya dengan perubahan kimia itu apa? Ya, bisa diidentifikasi ya. Oke. Setelah itu dibuat gejala-gejala apa saja yang ditimbulkan ketika terjadi reaksi kimia. Nanti bisa dilihat ya dan dituliskan. Dan di akhir buat kesimpulan percobaan. Jadi dibuat kesimpulannya. Jadi pengertian perubahan fisika itu apa, perubahan kimia itu apa, bisa dimasukkan ke kesimpulan juga. Ya. Oke. Ada yang mau tanyain dulu? Sebelum kita akan melakukan percobaan di masing-masing kelompok. Ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Oke, kalau jelas saya berikan waktu 30 menit untuk menyelesaikan keempat aktivitas tersebut sama laporan yang ada di LKPD. Ya, jelas ya? Oke, silakan.
atau semuanya? Tolong ya. Ya, di sini kan? Ya, ini jalur ini. Nah, kepada kelompok lain, tolong diperhatikan apa yang disampaikan oleh kelompok 2. Nanti dilihat dibandingkan dengan yang kalian buat. Kira-kira ada perbedaan nggak? Kalau ada perbedaan, nah nanti bisa dibandingkan. Jelas ya? Oke, kepada kelompok 2 dipersilakan. Hasil dari kerja kelompok kami. Boleh perkenalan dulu? Namanya siapa-siapa aja? Kami dari kelompok 2. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang beranggotakan saya Faura Lucia Kalba, saya Diasti Najwa Muda, Kemudian sampaikan teman-teman. Alfa Fahrezi, M. Alif Irawan, Aisyah Sabrina, dan Afika Cahyati. Oke. Kegiatan pertama, jenis bahannya cuka, soda kue, balon, botol. Kondisi sebelumnya adalah balon tidak mengembang. Kondisi setelahnya balon mengembang. Keterangan jenis perubahan fisika. Oke. Lanjut. Hasil kegiatan kedua, jenis bahannya sendok, gula, dingin, korek. Oke. Kondisi sebelumnya gula warnanya putih, setelah dipanaskan berwarna coklat. Keterangan jenis perubahannya adalah kimia. Oke. Aktivitas ketiga, jenis bahannya air, gelas, gula, dan sendok. Kondisi sebelumnya gula belum larut, setelah diaduk gula sudah larut. Keterangan jenis perubahannya kimia. Afika. Sudah sampaikan sekarang. Iya. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan Itu ya. Baik, ada lagi kelompok lain? Tidak ada ya? Tidak ada? Oke, kalau nggak ada, berarti cukup beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2. Kalau tepuk salutnya gimana tepuk salut? Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Gitu ya. Oke, kasih tepuk salut dulu ya untuk kelompok 2 ya. Tepuk salut. Salut, salut. Oke, thank you kelompok 2. Oke, terima kasih lagi. Oke, sebelum kita mengakhiri, saya ingin bertanya dulu ke kalian. Kira-kira dari yang sudah dipraktekkan tadi, dipresentasikan gitu, pengetahuan apa yang kalian bisa dapatkan dari hasil yang sudah kalian uji coba tadi? Oke, mungkin ada yang mau menyampaikan? Dipersilakan. Pengetahuan apa yang baru kalian dapatkan tadi? Boleh perwakilan siapa yang ingin menyampaikan? Oke, Alif, silakan Alif. Yang udah dipelajari tadi materinya tentang apa? Perubahan zat. Oke, perubahan zat. Oke, perubahan apa aja, Alif? Perubahan apa aja tadi? Kimia dan fisika. Oke, itu keren Alif. Ada lagi tambahan dari teman yang lain? Yang dipelajari tadi tentang apa aja materinya? Kita semua, mudah-mudahan kalian juga tadi saya lihat enjoy sekali dalam melakukan praktikumnya. Ada yang awalnya balonnya enggak ini ya, enggak mengembang ya, enggak menghasilkan gas karbon dioksida, kemudian dicoba lagi dan akhirnya berhasil ya. Tapi Pak ya, oke ya, udah berhasil. Iya, nggak ada masalah, namanya kita juga belajar. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Oke, saya akhiri dengan fastabiqul khairat wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.